Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun niki kitab namine Ad-Difa' 'Anil Wathon sing diringkas kali beliau sinten Cak Said. Niku tujuannya agar pemuda-pemuda Ansor niku semakin cinta dengan tanah air tapi tidak melupakan azas kita sebagai orang Islam. Langsung mawon niki ngelanjutaken sing kala riyen pun pernah dibahas tentang agama Islam dan persatuannya dengan negara hubungannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ngerti ya sapa sira. Ngerti annal islama ing temen setuhune Islam huwa ya Islam iku ad-dinu agama. Iki lek maos empun diwaca ad-dainu. Nek ad-dainu dadose utang. Iku ad-dinu agama al-haqqu kang bener rupane alladzi agama utawa din ya'lu kang luhur apa alladzi wala yu'lalan ora bisa den luhuri apa alaihi alladzi. Kama tahaqqaqna kaya oleh nyatakaken sapa kita wa taqadna lan ngeyakinna sapa kita wa amanna lan iman sapa kita utawa percaya kita zalika ing mengkono-mengkono anna Islam ilah. Oleh nyatakno ngek tekadno percaya wa min ghairi ribatin saking tanpa mamang. Lakin nafi tahqiqi iqamatihi tetapine ing dalem nyatakaken kejayaane Islam wa himayatihi lan ngreksa Islam wa nasyrihi lan gelar utawa menyebarkan Islam iku la yatimu ora bisa dadi sempurna apa niku jenenge tahqiqi iqamah. Ora bisa sempurna illa bi iqamatil jamaati angin kelawan jenengaken perkumpulan utawa organisasi ala sabil ittihadil ummati ing ngatasi dalan persatuan utawa nyatoaken umat wa hifdzi anfusihim lan ngreksa pira-pira nyawani umat. Di sini dikatakan utawa teng mriki disanjangaken bahwasanya Islam niku agama sing nyata yang betul-betul benar kados teng diwahyukan Allah Ta'ala nika inna dina indallahi Islam. Karena memang kebenaran Islam itu kebenaran yang sifatnya absolut, tidak bisa dibantahkan dengan apapun. Makanya bahasa kebenaran Islam itu tidak perlu dipaksakan. Seperti halnya ketika kita ditanya setunggal tambah setunggal, jawabannya mesti kalih. Le Islam niku kebenarannya yang ngoten qad tabayyana rusydu minal ghai, bahwasanya kebenaran Islam sudah tidak bisa dimentahkan dengan apa saja. Makanya sampai Imam Syafi'i mengeluarkan bahasa al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Sebenarnya bahasa ini munculnya karena beliau itu pernah belajar di salah satu guru beliau yang bernama Muhammad bin nama jenenge Asy-Syaibani niku. Imam Syafi'i ini dulunya kados tiang-tiang sing zaman dahulu rodok kolot. Dalam artian niku nggih cara fikih nyel, mboten purun kok dikaitkan dengan duniawi, mboten purun. Pokoknya harus fikih sejalur dengan Islam. Pada saat beliau masih nyantri namanya daerah iki Mbak. Namun setelah beliau nyantri namanya Imam Malik bin Anas yang terkenal dengan mazhab Maliki, beliau kaget karena prinsip beliau adalah seorang muslim itu tidak boleh kaya. Prinsip beliau muslim itu kudune kan ya hidupnya sewajarnya saja, tidak boleh bermewah-mewah. Namun setelah beliau belajar di tempatnya Imam Malik bin Anas, kenyataan yang dilihat oleh beliau berbalik 180 derajat, yang mana beliau menyangka Imam Malik adalah orang yang tidak punya harta. Kagetnya beliau dimulai pada saat ngaos. Karena apa? Imam Malik itu kalau ngaos pakai alas niku dari sutra yang halus, mahal banget. Dalam benak hati Imam Syafi'i mengatakan, kiai kok sugih, kiai model apa ini? Kata beliau, dalam hatinya modelnya demikian. Namun setelah ditelusuri, setelah Imam Syafi'i menyelesaikan studinya di Imam Malik, beliau tanglet namanya guru nih. Ya Imam, ya Syekhana,
saya ingin melanjutkan apa itu namanya studi belajar saja. Saya kemana? Diarahkan ke Imam Malik. Nah ini salah satu kenalan Imam Malik yang keilmuannya tidak jauh beda dengan Imam Malik, yaitu Muhammad Asy-Syaibani tadi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah dalam perjalanan menuju Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i kali Imam Malik disangoni. Niki mulai perubahan hatinya Imam Syafi'i mulai terlihat nampak. Setelah disangoni, dalam hatinya Imam Syafi'i terbesit, saya itu dulu punya pedoman wong Islam itu ya sugih iku nggak pantes. Jenenge wong agama kuat kok sugih ndak pantes. Dilala dalam perjalanannya kali Imam Malik nyo tak sangoni gawe mondok. Niki Imam Syafi'i, oh ternyata sugih ada manfaatnya juga. Ternyata bisa dijadikan apa itu namanya sangu untuk bekal ngaji seperti yang dikatakan dalam alalan niku napa? Zukain wa harsin was tibarin wabul ghatin butuh sangu. Wong ngaji niku butuh sangu. Setelah sampai di ranah tanah tinggalnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menyaksikan hal yang lebih menakjubkan lagi. Di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang asalnya dulu adalah muridnya Imam Abu Hanifah, beliau tambah kaget karena di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menemukan hal yang di luar nalar kepala beliau Imam Syafi'i. Di sana ada emas lantaan pirang-pirang. Imam Syafi'i tambah kaget, ini kiai kok sugih, ini orang umum. Makanya kalau kita melihat kiai sugih, alhamdulillah. Soalnya apa? Bantuan boten memerlukan dari santrinya, kiainya sudah cukup. Akhirnya studinya beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mulai belajar ilmu tentang akliyah atau nazar menggunakan fikir, menggunakan akalnya. Soalnya setelah menjadi santrinya Imam Malik niku, Imam Syafi'i nyel belajarnya hadis. Makanya kalau kita sekarang melihat orang-orang dari organisasi lain yang memang dulunya suka dengan Al-Quran hadis, tidak bisa disalahkan, karena itu memang pedoman orang Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah beliau belajar studinya di Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau melantarkan kata-kata yang luar biasa ini, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu harus di atas, tidak boleh di bawah. Tapi ini bisa dipraktekkan di daerah yang memang murni Islami. Kalau di Indonesia atau di Ngantru tidak mungkin, karena negara kita atau daerah kita ini adalah banyak orang yang masih tidak Islam juga ada. Akhirnya kalau kita melihat orang kafir membawa mobil napa jenenge Alphard, kita membawa mobil Cherry, niki menurut al-Islam wala ya'lu yu'la wala yu'la alaih, haram. Zaman wong Islam kok numpakane Cherry ningali wong kafir numpak Alphard, dosa kita. Soalnya kita diremehkan dengan mereka. Jadi sampai nalikane sugih mampu tumbas Alphard kok tukune Cherry, dosa. Zalim niku namanya. Soalnya pun kaya tapi tidak memanfaatkan kekayaan. Tapi kalau di daerah yang memang murni nyel wong Islam dan peraturannya juga Islam, akhirnya muncul semboyan ini. Makanya dari kajiannya beliau di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu banyak menelurkan usul-usul fikih atau kajian fikih yang mulai muncul penalaran-penalaran baru, tidak nyel menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang digembur-gemburkan oleh jamaah Wahabi atau organisasi Wahabi mengatakan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah dalil mutlak bahwasanya manusia tidak boleh minta bantuan pada manusia lain, harus langsung namanya Allah Ta'ala. Ini kan fatal sekali. Kalau hanya dimuroti letter like apa yang ada dalam ayat itu, otomatis kita minta tolong seperti kita kumpul tadi, Kang tolong ambilkan kopi, haram karena minta tolong pada manusia. Ini monggo akal sehat, masa kita ambil kopi ya Allah tolong ambilkan kopi, malah lebih haram lagi pangeran diperintah. Ini kan ya lucu, nalarnya wong Wahabi itu kalau kita paham juga rada lucu, tapi mereka punya kekuatan yang luar biasa yang sulit untuk kita padamkan. Jadi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama niku yang pasti adalah hukum memang berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, namun nalar ulama ini juga dipertimbangkan karena pedoman kita Quran, Hadis, ijma, qiyas.
Kalau kias tidak mampu bisa dimasukkan ini ilhaqul masail binadzair, itu jalur kita yang sekarang bisa kita alami. Nah, seperti yang sudah kita yakini, untuk menjalankan, mendirikan Islam yang kokoh itu pasti perlu yang namanya Jamaatul Islamiyah ala apa itu jenis jargon yang sama, tidak saling bentrok satu sama lain. Makanya oleh Mbah Hashim dibikinkan Wadah Nahdlatul Ulama adalah tujuannya untuk mensatukan umat Islam. Kita tidak usah kok jauh-jauh bagaimana cara menjaga Islam masyarakat. Paling penak adalah untuk menerapkan keislaman kita tapi tidak mengganggu orang lain. Itu yang paling mudah. Lah kita sebagai pemuda minimal kita bisa menjaga di tempat-tempat anak-anak yang rawan diganggu oleh organisasi-organisasi yang masih abangan atau organisasi baru yang tidak punya andil dalam negara kita. Seperti halnya kita yang bisa mengajar di madrasah, entah madrasah apa saja, kita lakukan amalia-amalia kita. Soalnya kadang itu ada orang yang organisasinya tidak sama dengan kita, masuk di madrasah, kebagian guru seumpama bahasa Indonesia. Nanti kalau orang itu memang ada niat tidak baik, pasti akan disisipi ajaran-ajaran tidak baik. Kalau guru PAE-nya tidak bergerak, doktrin organisasi yang lain akan masuk ke sana, dan mudah setelah taman nanti akan menghasilkan anak-anak yang keluar dari manhaj kita atau jalur kita. Itu yang berbahaya. Nah, kita sebagai Ansor, Ibnu atau apalah yang berbanom NU, kita usahakan untuk mengisi walau qalilan meskipun sedikit terhadap tempat-tempat yang disinyalir dikhawatirkan akan tertanam akidah-akidah yang tidak dibenarkan. Oleh hal itu, iqamatil jamaah ala sabil ittihadil ummah wa hifdzi anfusihim wa aqulihim wa a'radihim wa amwalihim itu harus kita tekankan pada diri kita, otomatis juga terhadap keluarga kita yang harus kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum, yang paling utama adalah diri kita sendiri. Tidak boleh kita menolong orang lain tapi diri kita sendiri terjerumus dalam hal yang tidak baik. Itu jelas dilarang oleh syariat. Nah, dalam hal lain seperti contohnya keamanan negara. Keamanan negara ini kalau hanya sekedar menggunakan keislaman, hanya sekedar generasi Islamiyah, tidak memandang kondisi, juga tidak akan mungkin bisa terwujud. Makanya banyak kiai-kiai yang mengutarakan bahwasanya kita boleh mencari ilmu fi ayyi makanin syi'ta, mencari ilmu dimanapun tempat kita yang kita inginkan, silahkan. Tapi secara sistem penerapan ilmu jangan menggunakan di tempat tersebut, dipaksakan di tempat yang kita tinggali, karena masyarakatnya tidak sama. Contoh kecil saja, kalau dulu kita pernah mondok di dunia pesantren. Dunia pesantren ini tidak seperti di masyarakat, karena masyarakat itu istilahnya ngemong orang. Makanya dalam salah satu kiai mengatakan santri itu harus bisa menjadi paku, dimanapun tepatnya harus bisa menyatukan umat. Nek dinggone harus bisa ono masyarakat abangan diatasi, masyarakat lurus diatasi, masyarakat sing jenggoten juga diatasi. Itu namanya santri. Apa maneh organisasi kita adalah Nahdlatul Ulama. Yang pasti tidak boleh memaksakan hukum dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Soalnya hukum itu istilahnya selera. Contohnya kalau yang ngeten, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya demek cewek itu batal nggih wudu nggih. Demek cewek batal. Ketika ada seseorang yang tekadnya dia ikut Abu Hanifah, demek cewek mboten batal, biarkan. Karena hukum itu selera. Kalau kita pengen berat, monggo. Kalau kita pengen ringan, silakan, karena itu selera. Jangan sampai hukum berat dipaksakan terhadap orang lain yang memang dia tidak kuat, akan menjadikan orang tersebut kapok dengan hukum Islam. Itu yang berbahaya. Kalau itu terjadi, orang-orang akan menjauhi Islam. Sekali lagi, jangan memaksakan hukum Islam terhadap masyarakat yang memang belum kuat menerima hukum tersebut. Kayak gini, kita niku sadar atau tidak sadar, setiap hari mesti ketinggal
perempuan. Lah gitu. Mesti ketinggal perempuan. Lek tumut Imam Syafi'i nggak ada jalan untuk mengatakan bahwanya wong wedok niku parang, nggak ada. Tapi kita tidak sadar dengan sendirinya kita taklid namanya mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya wajah kali tapak tangan itu mboten aurat. Secara tidak sadar kita ikut. Makanya kalau ada orang menerapkan mazhab lain, ya biarkan saja karena itu mu'tabar inda syariat, ya silakan saja. Makanya dikatakan oleh para ulama juga perbedaan yang penting bukan prinsip mudah diatasi. Tapi kalau perbedaan prinsip harus kita hilangkan. Tapi kalau perbedaan itu sudah belum prinsip, contohnya kayak kunut dan tidak kunut, aman gitu. Sholat kunut silakan terawih 8 rakaat monggo. Yang penting ya terawih kene 20 rakaat ya alhamdulillah. Lek 8 rakaat ya mereka kan mungkin kakinya bengkak, gak iso 20 rakaat. Husnuzon saja kita terhadap orang-orang seperti itu. Yang pasti amalia kita sudah ada dasar jelas dari para ulama. Lek mereka mengatakan kita tidak punya dasar, mungkin mereka ya kurang ngaji, segitu saja. Paling penak husnuzon. Di samping menjaga anfus juga harus menjaga akal ini yang harus kita tekankan lagi. Ukul niku adalah sebagai atau akal adalah al-fariq bainal insan wa bainal bahaim. Akal itu yang menjadi pembeda antara manusia dan selain manusia atau hewan. Sekarang itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk menghilangkan akalnya, katanya pengen meningkatkan derajat apa nge-fly. Akhirnya akalnya hilang. Padahal kalau kita nalar antara orang gila berjalan di depan rumah kita dengan sapi atau kambing yang berjalan di rumah kita, secara teori ekonomi jelas mahalan kambing atau sapi. Kena dibelek, kena dadaraken akikah, dadekaken kurban. Lek wong gendeng ngopeni tok lek ayu alhamdulillah. Tapi nek elek kan mboten enten fungsine. Lek gendeng saged sama nikah saged lek purun. Nikahe wong gendeng. Tapi nek mboten ngoten ter-teran secara hukum pangga penaan kambing kalian sapi. Makanya akal niku wajib dijogo. Generasi kita wajib menjaga namanya hal-hal yang bisa menghilangkan akal. Khomer, wafi makna khomer banyak sekali, hasis dan lain sebagainya, ganja, obat-obatan yang bisa menghilangkan pikiran niku. Lek pengen sabar riyen. Benjing lek sampean pengen ngombe ganja, ngombe khomer akan ada saatnya sendiri. Yaitu kalau sudah di surga. Nang surga niku mboten enten perkara haram, sampean rabi wong 1000 nggih monggo. Sampean enggak khomer berapapun warnanya silakan. Khomernya beda, wa min khamrin ladzatil lisyaribin. Di Qur'ane kan ada di surga niku enten khomer ya nek diminum enak, nikmat rasanya, ndak ada ngefly niku enggak ada. Pokoknya nikmat sekali itu. Kalau sudah saatnya kalau pengen mencicipi khomer, monggo pintu gerbangnya dibuka lebar-lebar. Mati dulu baru setelah itu minum khomer. Kalau masih hidup jangan macam-macam ikut-ikutan yang teori-teori pengen menghilangkan akal. Terus a'rad itu juga harus dijaga, harga diri, apalagi marwah kita sebagai Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak mengganggu kita biarkan, tapi kalau sudah mengusik marwah kita, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Tidak boleh kita diganggu kok diam saja, tidak boleh. Makanya zaman yang punya ilmu terpendam, sekarang bukan waktunya memendam ilmu, tapi mengeluarkan segala-galanya untuk melindungi marwah kita sebagai Nahdlatul Ulama. Terus amwal yang terakhir nih, bondo niku nggih penting. Lek wong gak butuh bondo namanya nggih gak urip. Makanya tingkatan manusia niku syariat, tarekat kali hakikat. Lek wong syariat pun mateng monggo naik naone tarekat, lek tarekat pun mateng monggo naik naone hakikat. Jangan hanya melulu syariat saja. Jangan hanya menghukumi secara letterlek, tapi dilihat kondisi dan situasi yang ada seperti yang dipraktekkan oleh Sinten Sunan Kalijogo. Paham betul bahwasanya alat-alat musik itu nyel. Memang dalam kajian-kajian ulama banyak yang mengatakan tidak boleh, tapi itu dipakai oleh Sunan Kalijogo dalam ranah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam artian apa? Mundur untuk maju. Bukan berarti nanti kita melegalkan alat-alat musik, tidak. Secara hukum tetap ada. Kayak toh gitaran, sampean cara gampang musisi bisanya menarik orang dari gitar untuk kebaikan
silahkan, itu media. Tapi jangan sampai media ini menjadikan kita tertipu, akhirnya hanya media tok, isinya tidak ada. Makanya bener nih cara kita mengatakan kayak Romai Rahmat nambah jenenge isine dakwah niku ya ana apike cek lumayan daripada gitaran mboten enten apike ya alhamdulillah kados ngoten niku. Paham nggih? Pun samenten mawon dari kami ihdinas siratal mustaqim, ngapunten ingkang kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.